Gak ada yang tahu selain Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semakin makmur dan dalam waktu yang lama insya Allah pahala jariahnya tuh mengalir terus walaupun kita dalam keadaan diam di rumah kita. Dan semoga kita juga semakin semangat untuk terlibat dalam dakwah-dakwah produktif seperti ini. Bukan hanya terlibat dalam memberi makan anak yatim atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, walaupun itu juga sama baiknya, tapi terlibat dalam dakwah yang sifatnya investasi peradaban. Nah, salah satu investasi peradaban yang paling berharga itu adalah pendidikan. Karena memang pendidikan ini tidak terlihat fisiknya, bukan kayak bangun masjid, bukan kayak bangun panti asuhan, bukan kayak membangun sesuatu yang ada monumennya, ada fisiknya, tapi insya Allah kan ilmu itu satu di antara tiga pahala yang paling produktif ya. Karena dia diajarkan, diajarkan, diajarkan semakin berkembang, banyak orang yang mengamalkan dan itu mengalir terus pahalanya kepada siapapun yang punya kontribusi di situ. Dan jangan mengecilkan kontribusi kecil karena Allah matematikanya itu beda sama kita. Kalau kita kan matematika itu bagi rata. Kalau Allah bagi sempurna. Contohnya gini, kalau kita menyumbang untuk membangun masjid senilai 1 miliar, kemudian kita menyumbangnya misalnya masing-masing 100 ribu atau 1 juta, maka pahala yang didapatkan dari setiap kebaikan yang ada di masjid itu bukan dibagi rata, tetapi dibagi sempurna. Misalnya ada orang yang sholat 2 rakaat, maka semua kita dapat pahala 2 rakaat itu dikali sumbangan kita. Jadi bukan pahala 2 rakaat itu misalnya dibagi rata, masing-masing dapat sekian, enggak. Atau orang sholat berjamaah dapat 20 derajat. 20 derajat ini kalau dibagi 27 orang, 27 derajat. 27 derajat ini kalau dibagi 27 orang, bukan masing-masing dapat satu, tapi masing-masing dapat 27 juga. Dikali dengan banyak faktor perkaliannya. Bisa karena masyaqqah. Al jaza ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Atau bisa juga dilihat dari impactnya, manfaatnya, seberapa besar manfaat dari yang dia berikan. Misalnya saya wakafnya sound, saya wakafnya listrik, saya wakafnya karpet. Nah, seberapa manfaat wakaf-wakaf tersebut dikalikan itu. Jadi tetap utuh 27 tapi perkaliannya yang beda. Enggak ada 27 bagi 27 jadi satu-satu, enggak gitu. 27 diberikan ke 27 orang, masing-masing dapat 27, 27, 27 plus dikali dengan faktor-faktor yang ada. Itulah dahsyatnya sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah. Sehingga dengan rahmannya Allah, Allah memberikan pahala itu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Semua pahala itu minimal dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Maksimalnya kenapa tidak ada kata maksimal? Karena perkaliannya beda-beda setiap orang. Tadi bisa karena effortnya, bisa karena impactnya, bisa karena keberkahannya. Allahu alam. Yang jelas dia terus bertambah dan terus dikalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit tahadduts bin ni'mah bahwa Masjid Rahilah kita udah jadi. Ini mudah-mudahan bisa jadi rumahnya anak muda. Di sini kita buka kesempatan belajar gratis, baik sekolah formal seperti di sini ada SMA, ada SD, dan insya Allah sebentar lagi kita juga buka SMP, atau yang tidak formal kayak short course, mau belajar apa, mau belajar tentang hard skill apapun atau life skill apapun, kalian mau belajar public speaking, kalian mau belajar, oke, saya mau belajar agama dulu, ada kelas after hijrah school dan itu free, semuanya free. Jadi kalau di luar saya memang sengaja bikin event yang berbayar karena memang kita butuh biaya operasional untuk nyewa ballroom segala macam. Soalnya beberapa kali saya bikin tabligh akbar di masjid banyak yang komplain soundnya nggak bagus, terus juga manajemennya karena namanya juga terbuka untuk umum desak-desakan. Jadi kita bikin dua versi, ada yang free, ada yang berbayar. Yang mau lebih nyaman karena di ballroom ya silahkan. Yang mau yang free juga ada di Masjid Rahilah.
Dan juga bukan hanya kajian tapi juga kelas-kelas juga free semuanya. Jadi kalian bisa nikmatin di sini dengan satu syarat saja, komitmen. Jangan cuman kayak penasaran doang, cuman iseng doang isi waktu luang, belajar untuk serius pengen dapatin ilmu. Semoga ini bisa menjadi markasnya anak muda. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah datang. Di sini ada banyak sahabat-sahabat saya, ada Kang Hirman, ada Ustadz Wahyu, ada banyak sahabat-sahabat yang datang. Semoga semakin lama kita semakin bisa menjadi keluarga besar pemuda hijrah di sini. Malam ini walaupun kita belum masuk ke momen Maulid, tapi kita coba kaitkan sedikit dengan semangat Maulid ya. Semoga semangat Maulid yang akan kita masuki kelak menjadi sesuatu yang bisa mengupgrade amal-amal kita, terutama dalam konteks mengikuti sunnah Nabi SAW. Malam ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan keajaiban hidup. Cinta Nabi itu sebagai sebuah bekal, keajaiban hidup itu sebagai sebuah dampak. Karena banyak anak muda yang mungkin belum mengerti ya, apa sih hubungannya mencintai Allah, mencintai Rasul dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa sih dampak konkret dari mencintai Allah dan Rasul dalam karir kita, dalam masalah perasaan dan hubungan kita, dalam masalah beban-beban hidup kita, termasuk dalam mental-mental isu kita dengan segala macam variannya. Ya trauma, ya anxiety, ya depresi, atau mungkin yang agak ekstrim bipolar, skizo dan seterusnya. Apa dampak dari mencintai Allah dan Rasul kepada diri kita dan kehidupan kita. Nah, kita pengen belajar malam ini dengan tema mencintai Nabi dan keajaiban hidup. Pertama adalah kenapa kita perlu belajar mencintai Nabi? Para ulama sepakat dari banyak literasi, mencintai Nabi itu adalah bagian dari kesempurnaan iman. Sedangkan mencintai pasangan, walaupun sudah halal, itu bukan bagian dari iman. Apalagi mencintai yang belum halal, apalagi mencintai pasangan orang lain. Atau minimal mencintai belum bisa move on dari mantan misalnya. Itu nggak ada value apa-apa, cuman sensasi perasaan kita aja. Tapi kita kan kayak effort banget ya untuk bisa mempertahankan itu kan. Ada yang orang effort banget untuk memperjuangkan sesuatu yang belum halal. Ada juga yang effort banget memperjuangkan sesuatu supaya halal. Ada juga yang effort habis-habisan sampai dia berkorban untuk mempertahankan yang sudah halal. Walaupun semua itu bukan bagian dari kesempurnaan iman. Itu bisa disebut amal solih, bisa disebut ibadah, tapi dia tidak sefundamental mencintai Allah dan Rasul yang disebut sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Sebegitu pentingnya mencintai Allah dan Rasul. Jadi rasanya kita yang sudah akrab dengan kata cinta, mencintai pasangan, mencintai orang tua, mencintai keluarga, mencintai anak, kalau Allah dan Rasul belum masuk dalam list teratasnya perasaan cinta kita, kayaknya kita masih banyak PR deh. Kayaknya menjadi seorang mukmin kita tuh belum utuh. Bahkan masih perlu dipertanyakan iman kita kepada Allah dan Rasul. Kalau kita belum benar-benar menjadikan Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Ini termasuk saya juga. Dan jangan jawab dengan lisan. Jangan jawab dengan lisan. Jawabannya itu dua. Pertama, istafti qalbak, tanya ke hati kita masing-masing. Benar gak sih kita mencintai Allah dan Rasul lebih daripada apapun termasuk diri kita? Tanya ke hati kita masing-masing. Yang kedua, cara mengetahuinya adalah ketika kita harus memilih. Ketika harus memilih, kalau nggak harus memilih ya nggak akan terbukti. Ketika harus memilih antara maunya kita dengan maunya Allah. Maunya kita dengan teladan Nabi. Mungkin hasratnya kita, gairahnya kita, wishnya kita, dreamnya kita dengan teladan contoh sunnah Nabi SAW. Siapa yang lebih kita
pilih siapa yang lebih kita dahulukan. Disitulah ketahuan jawabannya, benarkah kita mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun juga. Di situ ketahuan. Jangan jawab dengan lisan, karena lisan mudah sekali untuk mengatakan hal yang tidak sebenarnya. Kamu mencintai Allah? Ya. Kamu mencintai Rasul? Ya. Lebih dari apapun juga? Ya. Dengan mudah kita mengatakan itu. Karena di dalam surat Al-Munafikun, orang-orang munafik pun mengatakan demikian kan. Sesungguhnya kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dalam konteks yang lain, kami mencintaimu ya Rasulullah. Tapi Allah tolak persaksian mereka, Allah tolak ikrar mereka, Allah tolak cinta mereka. Karena Allah tahu isi hati mereka itu enggak ada. Sama kayak orang munafik mengatakan amanna. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Kami telah beriman, kata Allah, mereka tidak beriman. Kenapa? Karena fi qulubihim marad. Karena di dalam hati mereka ada keraguan. Penyakit di sini artinya raib, keraguan. Atau mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Kata orang-orang munafik dari Arab Badui itu, kami telah beriman. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak melihat kepada penampilan kalian, tidak melihat kepada wajah kalian, rupa kalian. Allah melihat kepada hati kalian, kemudian amal kalian. Jadi hati dulu yang dilihat. Sehingga kalau kita mau menjawab pertanyaan apakah Allah dan Rasul lebih kita cintai dari apapun, istafti qalbak, tanya ke hati kita masing-masing. Setelah kita tanya, kadang pun hati kita mencoba untuk mengatakan hal yang sebetulnya enggak ada. Walaupun hati itu susah sekali untuk berbohong ya. Sekarang buktikan lagi dengan yang kedua. Kalau ada pilihan, siapa yang kita pilih? Dan pastinya Allah tidak pernah membenturkan pilihan-pilihan hidup kita yang menyulitkan kita, enggak pernah. Kalau Allah kasih pilihan itu pasti yang memudahkan. Karena dasarnya Allah itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tuh pengen memudahkan kalian, enggak pengen nyusahin kalian. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak pengen membebankan kalian dengan sesuatu yang di luar kemampuan kalian. Ma anzalnal Qur'an Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menyusahkan kamu. Jadi kalau Allah kasih kita pilihan dalam agama, ribet banget sih Islam, banyak pilihan. Justru pilihan itu untuk memudahkan kita. Sehingga siapa yang memilih Allah dan Rasul, walaupun awalnya dengan sedikit rasa takut dan bingung, insya Allah dia akan mendapatkan banyak kejutan-kejutan dan kemudahan. Jadi kata para ulama, mencintai Nabi adalah bagian dari kesempurnaan iman. Nanti teman-teman catat aja dan baca di rumah sambil diulang-ulang firman Allah di surat At-Taubah ayat 24. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Katakan, seandainya kepada siapa Allah nyuruh, katakan kepada Rasul. Artinya wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Kalau ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, harta kalian, bisnis kalian, tempat tinggal kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul dan juga jihad fi sabilillah, maka siap-siaplah. Ini kata-kata siap-siap ini bahaya sekali nih. Dan diletakkan di surat orang-orang yang sudah Allah lepas tangan, yaitu surat Baro'ah. Satu-satunya surat di Al-Quran yang pembukaannya gak boleh baca bis. Karena ayat pertamanya Baro'atun min, Allah. Allah lepas tangan udah. Saking marahnya Allah kepada mereka.
Dan ternyata Allah bilang, fatarabbasu, udah siap-siaplah kalian, hati-hati kalian. Hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya kepada kalian. Nah di sini kita melihat ternyata Allah pengen kita mengevaluasi kembali, muhasabah. Apakah Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada semua yang tadi? Ayah kalian, abah di sini bukan hanya ayah ya, tapi juga orang tua ya. Orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, pasangan kalian, keluarga kalian, atau sahabat kalian, harta kalian, perniagaan kalian atau bisnis kalian, lebih kalian, tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul? Gimana kita ngukurnya? Wajibnya fi sabilillah. Jihad ini nggak harus selalu qital. Jihad ini nggak harus selalu perang. Semua pengorbanan di jalan Allah, walaupun bentuknya dakwah dan seterusnya, itu bagian dari jihad. Jadi kita nggak bisa memaknai jihad selalu qital ya. Karena beda kondisi. Ada jihad qital seperti di Palestina, tapi ada jihad dakwah seperti di Indonesia. Jadi jangan sampai kita mengamalkan ayat jihad di Indonesia dengan cara menabuh genderang perang. Padahal kita bukan di negeri peperangan. Nggak ada Belanda, nggak ada Jepang. Tapi kita memerangi saudara kita sendiri, itu salah pemaknaan. Tapi kalau di Palestina jelas-jelas mereka dibantai, dijajah gitu ya. Nah jihad dalam pemaknaan Indonesia adalah berkorban untuk agama Allah lewat dakwahnya, lewat program-program movementnya. Apakah kalian rela kalau kalian harus berkorban dengan semua itu demi untuk dakwah di jalan Allah? Dan kita kan nggak bisa langsung ke level Abu Bakar. Apa levelnya Abu Bakar? Ketika Nabi membuka peluang, ayo siapa yang mau berdagang dengan Allah? Karena Nabi lagi mau melakukan sebuah ekspansi dakwah, butuh modal nih ceritanya. Siapa yang mau berdagang dengan Allah? Akhirnya semuanya pada pulang ke rumah, bawa barang-barang yang berharga untuk mereka infakkan fisabilillah. Datang Abu Bakar dengan membawa barang yang tidak terlalu, pertama datang Umar ya, bawa barangnya banyak gitu. Nabi nanya, ya Umar, berapa yang kamu berikan? Kata Umar, ini sepertiga dari hartaku ya Rasulullah. Nabi mendoakan Umar, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Umar ngerasa, alhamdulillah saya bisa memberikan sepertiga dari harta saya. Gak lama kemudian datang Abu Bakar, dia bawa barang gak terlalu banyak kayak Umar. Disitulah Umar merasa kayaknya kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar, karena selama ini gak pernah bisa ngalahin Abu Bakar. Ini kayaknya kesempatan pertama aku bisa ngalahin Abu Bakar, karena kelihatannya infak aku lebih banyak daripada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar datang, Nabi bertanya, berapa yang kau berikan wahai Abu Bakrin? Kata Abu Bakar, ini seluruh hartaku ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Disitulah Umar merasa benar aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Mungkin secara angkanya lebih gede Umar, tetapi secara pengorbanannya lebih besar Abu Bakar. Kita nggak akan bisa sekaligus langsung sampai di level Abu Bakar. Kalau itu terjadi mungkin istri kita udah marah-marah kali ya. Karena kan istri kita juga bukan istrinya Abu Bakar, kita pun bukan Abu Bakar yang baik dalam memperlakukan istri. Apakah keluarga kita udah siap dengan pengorbanan yang 100%? Belum pastinya. Dan itu nggak salah juga. Makanya ada sahabat yang pengen menginfakkan seluruh hartanya, kata Nabi itu terlalu banyak. Ya udah kurangin. Ya udah kalau gitu setengah ya Rasul, itu masih banyak. Ya udah sepertiga ya Rasul, itu masih banyak. Tapi udahlah oke lah. Maksimal sepertiga. Bagi kita sepertiga pun kayaknya sepertiga masih banyak, 10% masih banyak. 2,5% yang wajib aja bagi sebagian orang masih kebanyakan. Padahal pajak jauh lebih gede dari itu ya. Tanya Kang Firman lah yang pengusaha sukses pasti pajaknya gede banget. Kalau dibandingkan dengan zakat, jauh sebetulnya. Tapi kenapa kita untuk sekedar membayar zakat aja rasanya kayak berat banget gitu. Karena pas ngeliat angkanya, aduh gede juga ternyata, sekian juta misalnya. Artinya disitulah ketahuan siapa yang lebih kita cintai. Dagang kita, rumah kita, harta kita. Jadi nama-nama yang Allah sebutkan di sini itu bukan berarti total. Tapi yang Allah maksudkan yang mana yang paling kamu cintai, sekarang coba bandingkan. Kalau saya pribadi, saya senang kalau dari sisi dunia ya, selain keluarga, saya senang mobil. Karena dari sejak saya awal di Bandung itu kan saya punya bengkel, terus jual beli mobil kan. Saya paling senang mobil banget, otomotif banget lah. Maka bagi saya, onta merah saya itu mobil.
Saya nggak kebayang hari ini kalau Allah minta mobil kesayangan saya, fisabilillah, kayaknya saya akan ngasih yang lain tapi senilai dengan mobil saya, mobilnya jangan. Misalnya harga mobilnya 100 juta gitu ya. Saya ngasih nggak apa-apa 100 juta, tapi mobil ini please jangan, yang ini kesukaan saya, udah saya apa rawat, saya modif, saya apa, kan gitu ya. Nah maksud Allah itu ada orang tua, ada anak, itu tuh bukan semuanya, tapi mana. Kan setiap orang beda-beda. Rela nggak kita ninggalin istri kita malam-malam buat dakwah? Kalau yang paling kita cintai istri. Rela nggak kita jadi jarang ketemu anak buat dakwah? Kalau yang paling kita cintai anak. Anak saya sekarang lagi sakit, Ertugrul. Saya lagi belajar. Ada jadwal sarung time. Di sini sebetulnya ada Ustadz Raihan juga yang ilmunya lebih baik daripada saya sebetulnya. Cuman karena saya udah janji saya mau ngisi sarung time, walaupun anak lagi sakit, dia tadi rewel pas saya pergi, ya udah deh nggak apa-apa, belajar korban kecil-kecilan. Bisa nggak kita kayak gitu sering ketika memang harus memilih ya? Kalau nggak harus memilih ngapain dipilih kan? Ternyata bisa jadwal yang berbeda, ternyata bisa activity yang berbeda. Tapi ketika harus memilih sesekali, bisa nggak kita kayak gitu gitu? Dengan pengorbanan-pengorbanan kecil. Disitulah kita belajar menjadikan Allah dan Rasul lebih daripada siapapun. Walaupun ini masih kecil banget dibandingkan dengan para sahabat. Jadi di sini ada pilihan orang tua, anak, saudara, pasangan, sahabat, harta, perniagaan, tempat tinggal, itu pilihan. Setiap orang beda-beda. Mana yang jadi titik lemah kita? Lalu coba bandingkan dengan pilihan kita ketika harus memilih tentang dakwahkah atau mereka. Disitulah ketahuan apakah Allah dan Rasul lebih kita cintai. Dan konteksnya adalah jihad, karena biasanya kalau udah bab jihad dan dakwah, orang munafik mundur tuh. Kalau bab sholat mereka enggak. Mereka datang walaupun gusala. Mereka datang untuk sholat walaupun ayatnya gusala, males-malesan. Tetap ke masjid mereka. Jadi semunafik-munafiknya orang munafik masih ke masjid. Tapi ke masjidnya malesan. Yang benar-benar absen, udah jihad, absen mereka udah. Karena kan resikonya tinggi ya, kalau jihadnya jihad perang di zaman Nabi ya. Resikonya tinggi, gak pulang lagi. Sementara mereka mencintai dunia, kalau gak pulang lagi gimana dunia aku? Gimana bisnis aku, gimana rumah aku, gimana harta aku, gimana keluarga aku. Itu tuh besar resikonya. Jadi biasanya kalau udah babnya jihad ataupun dakwah yang berat, mereka mundur. Tapi kalau ke masjid, kalau dengar taklim, mereka masih hadir. Walaupun dengar taklimnya mereka duduknya di paling pojok, tapi gak apa-apa yang di pojok. Kalian tenang aja, ini saya paham di pojok karena emang udah penuh ya. Dia duduknya paling mojok, terus dengar taklimnya tuh bukan pengen belajar. Pengen cari-cari celah untuk memfitnah Nabi dan kaum muslimin, itu biasanya kayak gitu. Nanti rame lagi di lambe syariah. Apa lambe syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullah, gak nyangka ya, subhanallah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, di surat At-Taubah ayat 24, Allah ngasih kita sebuah pelajaran tentang gak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada semua yang tadi disebutkan. Dan ketahuan cintanya pas diuji dengan sebuah pengorbanan, yang di sini istilahnya jihadin fi sabilih. Tapi jihad di sini maknanya pengorbanan, kesungguh-sungguhan dalam dakwah. Sering kan kita punya narasi gini, Ustadz izin ya, saya gak bisa aktif di dakwah, lagi pengen fokus dalam beberapa usaha. Izin gak bisa aktif lagi dalam movement karena saya lagi merintis sebuah bisnis. Karena saya lagi begini, karena istri lagi hamil, karena istri lagi mau melahirkan, istri apa segala macam. Karena anak masih kecil, karena ini, karena itu. Selalu kita izin dari sebuah tugas dakwah karena siapa? Orang tua, anak, saudara, pasangan, bla bla bla. Padahal harusnya itu bukan pilihan. Kenapa keluarga menjadi penghalang kita dari berkorban di jalan Allah? Kenapa kita nggak memanage aja waktunya? Kenapa kita nggak ngambil dua-duanya? Kenapa harus dipilih misalnya? Kecuali memang ada kondisi yang memang ada beberapa kegiatan yang kita harus memilih di situ. Tapi kalau keterlibatan dalam dakwah harusnya nggak perlu memilih. Ustadz izin nggak bisa aktif karena masih kuliah. Kenapa nggak aktif di weekend aja? Toh untuk main kita selalu punya waktu.
Untuk hobi kita juga punya waktu. Kenapa untuk dakwah rasanya kayak harus memilih. Nah disinilah ketahuan seberapa kuat kita pengen berkorban untuk Allah dan Rasul. Padahal kita masih belajar berkorban yang kecil-kecilan, belum yang besar-besar banget. Saya lagi melatih diri saya pelan-pelan lah. Karena ketika Allah kasih saya rezeki, saya gak mau rezeki itu membuat saya jadi kayak terhalang dari Allah. Saya ketika dikasih rezeki pengen ngasihnya lebih. Pokoknya setiap Allah kasih saya rezeki lebih, saya kasih lebih fisabilillah. Dan itu saya coba dawamkan. Gak boleh sehari pun yang saya tidak berinfak di jalan Allah, angkanya harus lebih naik, gak boleh kurang. Nanti ujiannya ketika lagi berkurang pemasukannya. Dan ketika lagi pemasukan berkurang, saya di situ saya berpikir nggak boleh ya gara-gara pemasukan saya berkurang, income saya berkurang, lagi ada trouble di bisnis saya, terus kayak saya juga akan mengurangi jatah dakwah, haknya Allah. Nggak, saya tetap akan coba jaga konsisten. Nanti Allah akan perbaiki keadaan saya. Nah itu kita belajar karena kita masih jauh dari levelnya Umar, apalagi levelnya Abu Bakar, Utsman. Sekali Nabi pergi untuk dakwah, dia nyumbangnya tuh angkanya 5 miliar, 7 miliar, Abdurrahman 21 M. Sekali ngasih tuh 21 miliar dan itu bukan sekali-kalinya. Berkali-kali kayak gitu. Nah inilah yang disebut dengan siapa yang lebih dicintai di dalam surat At-Taubah ayat 24. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai atau dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan semua orang yang ada dalam kehidupan dia. Bukan cuma mencintai Nabi, tapi lebih daripada siapapun. Ini baru sempurna iman. Dan kita kayaknya kalau boleh jujur sih belum segitu-segitu amat sih. Nanti kita lihat ya gambaran cintanya sahabat kepada Nabi kayak gimana ya. Biar kita bisa ngukur, oh berarti aku masih jauh ya. Kalau saya mau jujur, saya pun belum sampai ke level itu. Berarti kan iman kita belum sempurna. Bagaimana kita akan pulang kepada Allah dengan keadaan iman kita yang masih cacat? Bagaimana kita akan siap bertemu Allah, lalu berharap dapat syafaat Nabi, sementara iman kita masih nggak terlalu jauh berbeda dengan imannya orang munafik? Kan masih banyak ya hal yang perlu kita perbaiki, kita upgrade tentang agama kita, Islam kita, iman kita. Jangan berpuas diri dulu dengan kita sudah ngaji, sudah mulai ke masjid. Kalau mau ditanya dengan hadis ini, udah berani belum berkorban lebih daripada apapun juga untuk Allah dan Rasul? Kayaknya kalau untuk level berkorban belum. Kalau memberikan yang lebih, ya. Karena infak itu kan ada levelnya. Infak yang paling rendah itu, yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Mereka bertanya, apa yang bisa kami infakkan? Infakkanlah yang lebih, kata Allah. Ini level infak paling awal nih. Udah baik sih, tapi dia ngasihnya yang lebih. Kalau kita ada kelebihan kita kasih. Level berikutnya, berinfak dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Menginfakkan yang kita cintai. Ini level di atas yang lebih. Kalau yang lebih kan kayak kita misalnya punya uang tabungan lebih kayak nggak kepake, ya sebagian kecilnya kita infakkan. Oke, itu udah menjadi amal soleh. Tapi belum sempurna. Kalau kita mau belajar lebih hebat lagi, naikin. Apa yang paling kita cintai? Kalau nggak bendanya, senilai dengan bendanya. Sekarang saya lagi belajar untuk mengkonversi mobil kesukaan saya dengan infak saya. Ketawa-ketawa. Berapa nilai mobil saya? Berarti saya harus bisa berinfak sekian. Nah itu belum. Salah juga sih ganti mobil ya. Harusnya mobil yang dulu aja ya. Kalau mobil yang pertama misalnya karena mobil second yang udah tua banget tahun 2006, oke lah bisa lah. Tapi kan setiap kita punya sesuatu yang kita sukai itu kan jadi bernilai banget kan. Bisa nggak infaknya kalau nggak benda itu yang senilai dengannya? Saya pun belum. Jadi masih level 1 nih infaknya. Belum level 2. Level 3. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Berinfak dalam keadaan lebih dan dalam keadaan kurang. Sama infaknya. Ini level di atas yang mencintai. Jadi kita kayak berinfak udah rutin nih setiap hari. Masalahnya kita rutin juga belum.
Gimana mau sarro dorro? Di sarronya aja belum rutin. Di masa lapangnya aja belum rutin. Gimana masa sempit? Di masa lapang aja belum rutin. Apa ukuran rutin? Daily. Setiap hari. Dan yang paling baik itu di pagi hari. Ada banyak fadilah. Salah satunya yang saya yakini, karena saya nggak pernah pakai asuransi, tapi ini bukan berarti saya anti asuransi ya. Takutnya di sini ada orang asuransi. Saya bukan anti asuransi, cuman saya punya asuransi sendiri. Asuransinya apa? Sedekah pagi. Karena kata Nabi tidak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama. Jadi pagi hari karena saya nggak punya asuransi berarti saya harus jamin hari ini tidak ada musibah gitu kan. Nggak akan ketemu sedekah dan musibah di hari yang sama pagi hari. Udah rutin belum di pagi hari? Kan sekarang infak gampang tinggal transfer. Kalau kalian nggak bisa transfer karena mungkin angkanya kecil, ya udah bikin canceling sendiri. Tapi setiap hari taruh di situ. Begitu udah sebulan udah layak ditransfer baru sumbangkan. Tapi daily setiap hari. Kan ini masalah teknis aja kan. Bisa nggak didawamkan di sarroknya dulu? Begitu udah dawam sarrok nanti diuji pas dorroknya gimana? Pas lagi susah, pas lagi butuh. Masih tetap angkanya sama enggak yang saya sebutkan tadi? Jangan-jangan berkurang angkanya. Kalau berkurang berarti levelnya balik lagi ke yang tadi yang pertama, yang lebih. Di atas yang paling tinggi adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mengorbankan sesuatu yang dia sendiri sangat butuh. Itulah sifatnya kaum Ansar. Mengorbankan sesuatu yang dia sendiri butuh banget. Kalau dia nggak dapat itu dia juga akan kesusahan. Ini level tertinggi dari infak. Orang Ansar melakukan itu. Mereka sampai nggak makan demi ngasih makan orang-orang muhajirin. Nggak makan. Padahal seharian nggak makan juga. Jadi lapar. Bukan nggak makan karena tadi sore udah makan. Bukan. Emang dari pagi nggak makan, siang nggak makan, udah siapin makanan untuk makan malam, tiba-tiba datang laki-laki muhajirin dan baru datang dari hijrah, diberikan kepada orang yang muhajirin, dia dan keluarganya semalaman itu tidak makan. Maka turunlah ayat itu, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mengorbankan sesuatu yang dia sangat butuhkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Berinfak dengan yang lebih, berinfak dengan yang dia cintai, berinfak konsisten dalam kondisi apapun, berinfak dengan sesuatu yang dia bakal kesusahan, tapi masih dia berikan kepada orang lain. Inilah baru disebut dengan mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. Levelnya panjang perjalanannya. Nah, lahum darajatun 'inda rabbihim. Itulah kenapa orang beriman itu bertingkat-tingkat di hadapan Allah. Jangan-jangan kita ada di darajah yang paling rendah. Sementara di surat Al-Mu'minun, orang mukmin itu enggak akan puas dengan derajat yang paling rendah. Mereka mengatakan apa? Kata Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang beriman itu sudah banyak berinfak, sudah banyak beramal, tapi masih merasa kurang. Ya Allah, baru segini aja. Ya Allah, cuman gini doang. Ya Allah, masih jauh dari ideal. Ya Allah, ya Allah. Itu namanya wa qulubuhum wajilah. Jangan sampai kita ngerasa istaghna. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Apa itu istaghna? Merasa cukup. Justru itu sifatnya orang kufur di dalam surat Al-Alaq. Udah cukup segini juga uyuhan cenah ya. Daripada si fulan. Jangan sampai ada kata istaghna, merasa cukup. Harus ada wajilah, merasa kurang. Ya Allah baru segini aja, ya Allah baru segini aja. Kalau kita punya wajilah biasanya nggak akan pamer. Yang pamer itu istaghna. Wah saya ngasihnya segini. Pamer kan? Kalau wajilah, aduh kok cuma segini. Gimana biar bisa wajilah? Bandingkan dengan diri kita dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Kalau kita nggak kenal yang sekarang, ya udah sejarah aja. Siapa yang lebih baik? Abdurrahman, Utsman, Abu Bakar, Umar, Khadijah kalau yang perempuan. Bandingkan dengan mereka. Pasti kita akan wajilah ngerasa kurang terus karena jauh banget dengan level mereka. Atau minimal dengan orang-orang sekitar kita aja, banyak kok. Saya kenal banyak orang yang infaknya luar biasa. Sekali ngasih itu angkanya M. Bangun masjid. Tadi saya baru cerita sama Kang Irman juga. Ada saudara kita non muslim aja. Sekali bangun masjid itu angkanya gede-gedean. Padahal dia non muslim, dia bangun masjid. Kita aja yang muslim. Pas diajak berinfak untuk masjid, mikir. Karena level kita baru ke masjid. Bukan mau membangun masjid. Membangun masjid pun sesekali, bukan yang rutin. Angkanya pun masih yang itu wajilah namanya, merasa kurang. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih,
min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan semua orang yang ada dalam kehidupan dia. Ini syarat mutlak untuk kesempurnaan iman, yaitu belajar mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun juga. Ini pentingnya mencintai Allah dan Rasul, teman-teman. Nanti kita bahas apa manfaatnya buat kita. Yang penting kita tahu dulu secara fundamental, oh ini ternyata bukan pilihan ya, wajib. Harus belajar sampai ke level itu, harus belajar. Dan paling gampang belajarnya adalah dengan mulai berkorban pelan-pelan untuk agama Allah, untuk dakwah di jalan Allah. Pelan-pelan aja. Dan berdoalah, ya Allah sampaikan aku ke derajat yang layak, ke level yang Engkau ridhoi. Karena aku masih jauh dari level itu ya Allah. Bantu aku, beri aku taufik. Allah biasanya kalau ngasih taufik itu, saya sekarang pribadi saya, salah satu benchmarkingnya saya siapa? Kalau nggak salah namanya Abdurrahman As-Sumaid ya, yang dari Kuwait. Ada seorang laki-laki kaya, pengusaha properti di Kuwait. Kalau nggak salah namanya Abdurrahman As-Sumaid. Beliau sebelum wafat tahun 2016 kalau nggak salah wafat, apa 2014, udah beberapa tahun yang lalu. Sebelum beliau wafat, beliau udah membangun lebih dari 1000 masjid di Afrika. 1000 masjid. Menggali 1000 sumur untuk pengadaan air di Afrika. Mengislamkan lebih dari 100.000 orang di Afrika. Kemudian menyantuni sekian ratus ribu anak yatim di Afrika. Ada yang bahkan udah jadi menteri, udah jadi dokter, udah jadi insinyur. Sekolah gratis semuanya. Dengan biaya pribadinya beliau, seorang pengusaha properti. Bangkrut enggak? Makin jadi usahanya. Itulah dahsyatnya sedekah ya. Itu adalah benchmarknya saya. Makanya kenapa saya kekeh banget pengen bikin sekolah gratis walaupun masih jauh dari beliau. Kan kita ada sekolah rimba Indonesia, udah 4 angkatan. Sekarang total siswanya sekitar 80-an orang. Itu aja udah 80-an orang, gratisnya kan gratis full ya, bukan gratis SPP doang ya. Ada yang SMA kita baru 2 angkatan 24 orang dengan laundrynya juga gratis, makannya gratis. Pokoknya free aja, saya nggak mau gratis yang basa-basi branding biar keren gitu, enggak. Gratis ya gratis. Tapi gurunya nggak boleh di bawah UMR, fasilitasnya harus yang terbaik. Jadi target saya masih panjang, masih jauh dengan Abdurrahman As-Suma itu jauh sekali. Masjid baru 1, ini juga wah luar biasa perjuangan masjid ini sampai jadi yang tadinya nggak percaya akan ada masjid, alhamdulillah ternyata terwujud juga. Itu pun bukan sendiri, rame-rame. Kebayang nggak Abdurrahman As-Sumaid, ribuan masjid sendiri, ribuan sumur sendiri, ribuan rumah sendiri, ratusan ribu orang converting to Islam sendiri. Anak yatim ratusan ribu juga dibiayain dari mulai SD gratis sampai S3 sendiri. Sendiri sini keluarga kecil beliau, keluarga As-Sumaid itu. Kan di Arab itu banyak keluarga yang kaya ya, ada bin Huri, ada bin Daud, ada bin Laden, ada As-Sumaid. Itu kan keluarga-keluarga kaya Arab kan. Jangan cuma ingat Usamahnya aja. Bin Laden itu kan keluarga besar. Jadi kontraktor Arab Saudi itu sampai sekarang Masjidil Haram yang megang kan masih bin Laden. Kalau supermarket masih bin Daud, itu mah terkenal lah. Kebenaran saya bin Daud juga, karena kakek saya namanya Daud. Jadi saya masih keluarga besar bin Daud, cuma beda nasib. Kalau itu bin Daudnya sukses, kita on the way lah insya Allah. Jadi benchmarkingnya saya itu Abdurrahman As-Sumaid, karena itu paling dekat secara waktunya dengan kehidupan kita sekarang. Pengen nanti kelak ada sekolah rimba gratis di mana-mana, tapi kan memang taufik Allah itu diberikannya secara bertahap. Tuntaskan dulu taufik atau challenge yang pertama, nanti Allah kasih lagi challenge berikutnya. Allah nggak akan langsung kita ngasih kepada kita challenge 1000 masjid, enggak. Beres nggak nih 1 masjid? Nah sekarang setelah Masjid Rohilah, alhamdulillah kita nih lagi merintis mau bangun masjid di Gaza. Cuman kan ini bukan untuk konsumsi publik ya, jadi saya nggak akan rame-rame di sosial media lah, udahlah. Karena kita jalan terus, sampai sekarang kita masih bangun perumahan di Rafah, sebagiannya yang udah kita bangun kemarin langsung dibom lagi sama Israel ya. Saya dapat alhamdulillah dapat rezeki dari Allah sekian, langsung kita bangun rumah di Rafah. Sekarang kita lagi pengen bangun masjid, kita pengen bangun Masjid Rohilah di Gaza. Kenapa? Karena target saya Al-Quds.
Tapi kan nggak bisa langsung masuk ke Al-Quds, pelatarannya dulu dong. Pelan-pelan dari Syam Suriah, nanti Syamnya masuk Palestina, tapi Palestina yang masih pelataran, Gaza, Rafah. Lagian Gaza itu kan emang disebutkan di dalam hadis kan, yaitu Asqalan. Asqalan itu kan Gaza. Dulu namanya Gaza Asqalan, sekarang aja jadi dipisah Asqalon sama Gaza. Dulu satu kawasan. Ada dua ulama besar kita yang ada di sana, Imam Syafi'i sama Imam Ibnu Hajar. Jadi saya pengen Allah memantaskan saya ke Al-Quds dengan cara pelan-pelan gitu masuknya. Dari Damaskus dulu, terus Aleppo, Homs, terus Gaza. Nanti pelan-pelan sampai akhirnya ujung-ujungnya Al-Quds. Kalau enggak saya, maka keturunan saya. Makanya saya kasih nama anak saya Yahya Ayyash. Jelas itu siapa? Cari aja di Google, enggak usah saya bahas. Kenapa Ustaz Hanan ngasih nama anaknya yang laki-laki pertama Yahya Ayyash, selain nama Nabi. Kalau saya punya anak 25 laki-laki, udah tuh Adam, Idris, Nuh, Soleh. Mana ada saya nama anak laki-laki cari di Google, nggak ada tuh. Nama anak laki-laki bahasa Sanskerta, nggak ada. Adam, Idris, Nuh, cuman karena harus memilih ya udah nama yang kayaknya saya suka banget dari dulu tuh nama Yahya. Ditambah lagi Ayyash itu sahabat Nabi plus, nah ketika digabung jadilah nama seseorang yang luar biasa, Yahya Ayyash. Itu nggak mungkin nggak ada hubungannya dengan Palestina. Jadi masih saya yang 2006 dengan saya yang sekarang itu nggak ada yang berubah. Kita visi kita sama, tahapan dakwah kita sama. Cuman karena di luar segmentasi saya adalah anak-anak muda yang masih galau. Bahasnya jomblo fisabilillah, gencanayo, nggak bisa yura. Itu kan yang konsumsi publik ya. Kalau mau tahu movementnya ya datanglah ke pesantren, datanglah pemuda hijrah. Insya Allah kita movement jalan terus. Terserah orang mau ngomong apa. Nah sekarang kita lagi pengen bangun masjid di Gaza. Alhamdulillah saya ngumpulin udah 3 orang yang komitmen. Karena ini saya nggak mau komitmennya patungannya agak lama. Saya pengennya 1 orang minimal 1 M. Kita udah ada 3 orang dan 3 M, targetnya 20 miliar. Dan itu 3 orang itu cuma semalam, alhamdulillah dapat. Udah gitu saya diamin dulu, tapi duitnya nggak ada di saya, komitmen ya. Nanti begitu saya bilang, yuk sekarang kita mulai. Pada ikut bareng, kita bangun masjid di Gaza yang sudah dihancurkan sama Israel tuh. Yang lagi azan di bom itu loh. Kita pengen bangun masjid-masjid di sana yang sudah hancur. Tapi bukan cuma masjid, di dalam masjid itu nanti ada madrasahnya Yahya Ayyash. Calon muhandis masa depan. Ya kita tahu nanti akan jadi apa. Makanya ketika anak saya Yahya masuk SD saya tanya, abang pengen jadi apa? Pengen jadi insinyur. Padahal nggak pernah saya doktrin dengan namanya. Allah yang beri dia taufik pengen jadi insinyur karena sesuai dengan namanya. Emang pengen bikin apa? Pengen bikin drone kecil sekecil nyamuk. Mau diapain tuh drone sekecil nyamuk? Mau dikirim ke Israel. Kan sesuai dengan nama Yahya Ayyash. Yang satu lagi saya kasih nama Ertugrul Ghazi. Tapi agak lain dikit, senangnya Benjang, Reok Ponorogo. Ya mungkin masih kecil ya. Belum sesuai dengan nama. Tapi kalau senang berkuda dia senang berkuda. Masih udah lumayan mirip lah dengan namanya senang berkuda. Kan Ghazi itu kan kesatria. Jadi teman-teman kita tuh punya mimpi itu, punya benchmarking, punya visi. Sehingga gara-gara benchmarknya saya adalah Abdurrahman As-Sumaid, apa yang kita udah lakukan ini wajilah buat kita masih jauh dari ideal. Kita masih ngerasa kurang, ya Allah maaf ya baru bisa segini. Tapi nanti Allah kasih taufik berikutnya kayak gitu. Ada jalan kalau kita udah memulai. Itu teman-teman belajar mencintai Allah dan Rasul dengan pengorbanan-pengorbanan yang kecil di jalan dakwah. Baik, ini 2 dalil aja di antara sekian banyak dalil, hanya simbolik aja tentang kenapa harus mencintai Allah dan Rasul lebih dari apapun. Kemudian poin yang kedua, contoh-contoh cinta sahabat kepada Nabi, biar kita punya gambaran nih, ilustrasi. Seperti apa bentuk cintanya para sahabat kepada Nabi? Pertama adalah cintanya Ukasyah. Mungkin kalian pernah dengar cerita Ukasyah. Ukasyah itu salah seorang sahabat yang ketika suatu hari Nabi sakit keras menjelang wafatnya, kemudian Nabi memberitahu kepada sahabat tentang tanda-tanda kewafatan beliau. Suatu hari Nabi bilang gini, wahai sahabat-sahabat, kalau aku pernah melakukan kesalahan kepada kalian,
maka aku minta kepada kalian maafkanlah aku. Kalau ternyata kalian tidak bisa memaafkan sebelum kalian mengambil haknya, maka hari ini ambillah hak kalian. Karena Nabi nggak mau pulang kepada Allah dalam keadaan masih punya hutang dengan orang lain. Padahal beliau kan orang yang sempurna ya. Masih mikir ada salah nggak aku sama kalian. Kalau ada salah tolong maafin aku atau balaslah aku gitu. Kisoslah aku gitu. Lalu bangunlah Ukasyah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Ada apa Ukasyah? Dulu ketika dalam satu peperangan, engkau nggak sengaja, entah gimana ceritanya, memukul punggungku dengan satu alat kayak cambuk gitu, memukul punggungku. Saya yakin itu nggak sengaja, tapi saya pengen mengambil hak saya hari ini ya Rasul. Apa hakmu ya Ukasyah? Saya juga akan melakukan hal yang sama. Apa yang harus aku lakukan Ukasyah? Bolehkah Rasulullah membuka baju? Karena saya pengen melihat punggung Rasul. Dikasih cambuk sama sahabat, Rasul buka baju, para sahabat udah gak tega sebetulnya. Ukasyah kok tega banget sih sama Rasul? Kok Ukasyah kayak gini sama Rasul? Tapi karena Rasulullah bilang udah biarin, jangan sakiti dia. Kalau enggak kan Umar udah mau nyenggol aja tuh. Kan enggak. Karena kata Rasul jangan, biarkan dia mengambil haknya. Lalu akhirnya Nabi membuka punggungnya, kemudian Ukasyah memegang semacam cambuk. Ketika Nabi mempersilahkan Ukasyah untuk memukul punggungnya sebagai balasan, sebagai haknya Ukasyah melempar cambuk itu lalu dipeluknya punggung Nabi. Nabi heran, ya Ukasyah apa yang kau lakukan ya Rasulullah, sambil menangis. Ya Rasulullah maafkan saya nggak ada niat sedikit pun untuk membalasnya. Saya sengaja melakukan ini karena saya ingin menjadi orang yang terakhir yang menyentuh kulitmu sebelum engkau kembali kepada Allah ya Rasulullah. Karena dia tahu setelah ini gak akan pernah bersentuhan lagi dengan Nabi. Nabi akan kembali kepada kekasihnya. Maka Ukasyah pengen menyentuh kulit Nabi untuk terakhir kalinya. Maka kemudian Nabi mendoakan, ya Allah haramkanlah kulit yang telah menyentuh kulitku ini dari api neraka. Jadilah Ukasyah salah satu di antara orang yang dapat berita gembira menjadi ahli surga. Kayak gitu cintanya Ukasyah sama Nabi. Bab nyentuh kulit aja. Jadi bukan yang tentang gimana gitu pengorbanan besar. Masalah nyentuh kulit aja selama itu benar-benar karena cinta. Pengen banget nyentuh kulit Nabi. Kalau sekarang mungkin kubahnya Nabi itu adalah kuburannya diusap-usap kayak gitu. Itu aja ekspresi cinta berarti bagi Rasulullah. Karena menyentuh kulitnya aja berarti bagi Rasulullah. Apalagi ketika Nabi wafat. Malaikat juga mencintai Nabi banget. Ketika Nabi sakit keras. Kan sebelum Nabi wafat itu Nabi udah keliling ke rumah istri-istrinya kan. Soalnya Nabi itu beda SOP-nya sama manusia. Manusia bagian dari rahmat Allah adalah merahasiakan kematiannya. Nabi justru Allah kasih tahu kapan waktu wafatnya. Kalau kita kan nggak tahu kapan waktu wafat. Tapi para Nabi Allah kasih tahu. Khususnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad tahu kapan beliau akan wafat, beliau keliling-keliling di antara rumah istrinya minta maaf satu persatu. Beliau berikan hak mereka secara adil. Beliau kasih wasiat kepada mereka. Akhirnya beliau balik lagi ke rumah Sayyidah Aisyah. Tidur di rumah Sayyidah Aisyah, datanglah malaikat Jibril. Kemudian Nabi bertanya, wahai Jibril, engkau datang bersama siapa? Kata Jibril, bersama Israel ya Rasulullah. Izinkan dia masuk kata Rasul. Akhirnya Israel masuk. Tadi Israel masih di pintu. Malaikat mau ketemu Nabi gitu. Pintu. Sampai diizinkan masuk. Dan itu Nabi, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah. Kalau malaikat mau ketemu, mau masuk ke rumah mereka, izin. Padahal kan malaikat itu kan bisa tembus dinding ya. Ya kan, bisa lewat aja kan. Tapi izin gitu, saking menghormati ahlul bait, keluarga Nabi. Termasuk salah satu cerita yang paling populer itu Sayyidah Khadijah. Nah izinkan dia masuk wahai Jibril. Akhirnya Jibril bilang, Israel silakan masuk. Masuklah Israel. Berdiri di sebelahnya Jibril. Dilihatlah wajah Israel. Israel kenapa kamu sedih? Enggak apa-apa ya Rasulullah. Ada apa Israel? Kamu datang untuk sebagai orang yang berziarah atau yang menjalankan tugas untuk mencabut nyawa? Zairun au qabidun. Kamu datang sebagai orang yang sedang pengen silaturahim sama aku atau mau menjalankan tugas mencabut nyawa aku? Ya Rasulullah, aku datang untuk aku diperintahkan Allah datang untuk mentaati perintahmu. Kalau engkau mengatakan aku ingin dicabut nyawa, aku cabut. Tapi kalau engkau mengatakan kembalilah kapan-kapan, aku akan kembali kapan-kapan. Nyabut nyawa pilihan. Coba indah banget ya Rasulullah ya, Masya Allah ya. Untung yang ditanya Nabi,
Kalau ditanya kita udah pasti jawabannya nggak usah ditanya, udah jelas jawabannya. Boleh nggak balik 1000 tahun lagi gitu. Nabi yang ditanya gitu, zairun au qabidun, kata Nabi, kamu datang sebagai berziarah atau mau mencabut nyawa? Terserah engkau ya Rasulullah. Kata Allah, jangan cabut nyawa dia tanpa izin dari dia. Sebegitu mulianya Rasulullah. Terus Rasulullah nanya ke Jibril, apa pendapatmu Jibril? Kata Jibril apa? Ya Rasulullah, Allah kangen kepada engkau. Allah kangen kepada engkau, gitu bahasanya. Langsung Rasulullah mengatakan, aku juga kangen kepada Allah. Wahai Israel, cabutlah nyawaku. Itu romantisnya wafatnya Rasulullah. Allah kangen sama engkau ya Rasul. Allah pengen ketemu engkau ya Rasul. Aku juga ingin ketemu Allah wahai Jibril. Wahai Israel, cabutlah nyawaku. Akhirnya dicabut sama Israel. Israel mencabut nyawa Rasulullah dengan rasa yang sangat tidak tega. Benar-benar rasa dengan sangat tidak tega. Jadi kayak dokter yang ngobatin anak sendiri, ngebedah anak sendiri itu gimana rasanya tuh? Dokter ngebedah anak sendiri. Kalau saya yang jadi dokter, kayaknya nggak selesai-selesai tuh bedahnya. Karena dasarnya saya sama anak kan kayak sangat, kalian tahu film Nemo kan? Anak-anak semua bilang Baba itu bapaknya Nemo. Gimana bapaknya Nemo? Nemo, kamu gak apa-apa, kamu gak apa-apa. Kan sibuk ya, protektif banget, takut banget anaknya diapa-apain kan gitu kan. Kayak anak-anak bilang Baba itu kayak bapaknya Nemo sih. Kalian tahu The Good Dinosaurs? Bapaknya, nah itu. Kayaknya film Disney atau film Hollywood, rata-rata yang kartun itu saya bapaknya. Karena karakter si bapak di film kartun itu rata-rata protektif, takut anaknya kenapa-kenapa. Makanya Aisyah Maryam sering bilang, Baba itu kayak bapak di film kartun ya. Kebayang gak saya kalau jadi dokter ngebedah anak saya? Pasti gak beres-beres itu. Pakai anestesi, aduh gimana ya? Nanti aja lah sampai habis biusnya, ulangi lagi kan gitu ya. Gitulah ilustrasi Israel gak tega sama Rasulullah. Lebih daripada itu bahkan. Begitulah mereka mencintai Rasul. Gak tega untuk menyakiti Rasul walaupun itu sebuah tugas. Walaupun Nabi sendiri udah rela. Begitu mencintainya Rasul sampai Ukasyah pengen menyentuh kulitnya Nabi untuk terakhir kalinya. Karena dia tahu gak akan pernah menyentuh kulit Nabi lagi setelah itu. Suatu hari Umar datang dengan wajah berseri-seri. Ngomong ke Rasul, ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya Rasul. Rasulullah terkesima gitu. Umar, engkau mencintai aku? Ya, lebih daripada orang tuamu? Lebih daripada orang tuaku ya Rasul. Lebih daripada keluargamu? Lebih daripada keluargaku ya Rasul. Lebih daripada hartamu? Lebih daripada hartaku ya Rasulullah. Lebih daripada dirimu? Enggak ya Rasulullah, kalau itu enggak. Kata Umar. Umar kan jujur. Zahiruhu kabatini. Zahir dan batinnya sama. Dia gak akan mengatakan sesuatu yang gak ada di hatinya. Makanya ketika Nabi mengatakan apakah lebih daripada dirimu? Enggak ya Rasul, enggak lebih daripada diriku. Kata Rasul, kalau begitu belum cukup wahai Umar. Belum sempurna wahai Umar. Akhirnya Umar pergi. Dengan keadaan wajahnya sedih banget. Dia pergi sedih ya gimana nih. Tapi baru setengah jalan dia balik lagi. Ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada diri saya sendiri. Baru Nabi mengatakan, Al-an ya Umar, sekarang baru Umar, sekarang udah sempurna Umar. Ditanya sama anaknya Umar, waktu itu ada anaknya Abdullah ibnu Umar. Karena yang meriwayatkan cerita ini Abdullah ibnu Umar. Ayah, kenapa tadi ayah pergi? Wahai anakku, aku belum bisa merasakan cinta kepada Rasul lebih daripada diriku sendiri. Makanya aku sangat sedih, sangat terpukul, sangat panik nih gimana nih. Tapi di dalam perjalanan pulang Allah memberiku taufik untuk mencintai Nabi. Makanya aku langsung balik lagi dan mengatakan kepada Nabi apa yang ada dalam hatiku. Jadi kalau kita belum bisa mencintai Allah, Rasul lebih dari yang disebutkan tadi, kita harus ada rasa seperti Umar. Biar nanti Allah berikan pelan-pelan. Rasa sedih, rasa belum pantas, rasa malu, rasa bingung. Kalau kita punya rasa kayak gitu. Padahal Umar itu udah hampir sempurna, tinggal satu lagi tuh, tinggal dirinya doang. Itu aja dia masih khawatir. Kan dia bisa aja dengan pede kalau dia pakai istighna ya. Kan udah ya Rasul, kan udah cukup keluarga, udah harta, anak istri. Apalagi sih cuman tinggal saya doang. Istighna kan? Tapi karena konsepnya wajilah bukan istighna, gak pernah merasa cukup. Dia tetap merasa aduh gimana ini gak pantas banget, masa aku lebih mencintai diriku daripada Rasulullah. Akhirnya dengan rasa yang begitu takut Allah beri dia taufik. Dengan wajilah Allah beri dia taufik.
Hari ini kenapa kita nggak bisa merasakan cinta kepada Rasul? Kita wajilah pun enggak. Nggak khawatir kalau kita nggak mencintai Rasul. Bahkan nggak tahu pun itu apa cinta Rasul karena nggak pernah belajar. Biasa aja, yang penting sama kayak kita kalau nggak bisa mencintai seseorang lebih daripada diri kita masih merasa belum pantas kan buat dia kan. Kayak merasa belum jadi true love gitu. Kalau kita belum bisa mencintai dia lebih daripada diri kita sendiri, kita masih aduh gimana ya, aku pengen dong mencintai dia, mencintai pasangan aku lebih daripada diriku sendiri. Saya nih, kalau saya nggak bisa mencintai anak-anak saya lebih daripada diri saya sendiri, saya merasa nggak pantas jadi ayah. Jadi saya akan terus mengevaluasi cinta saya sampai ke level saya mencintai anak-anak saya lebih daripada diri saya sendiri, baru saya pantas jadi ayah. Kalau enggak saya akan malu, saya akan merasa bersalah sama mereka. Begitu juga dengan istri. Nah, bisa enggak punya rasa itu kepada Allah dan Rasul? Merasa bersalah, merasa enggak pantas. Karena belum bisa mencintai Allah dan Rasul lebih daripada yang disebutkan tadi. Yang terakhir adalah diri kita sendiri, itu Umar bin Khattab. Ada lagi cerita cinta itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sudah wafat, Ali kangen sama Nabi. Kangen banget sama Nabi. Karena Ali kangen sama Nabi, akhirnya malam itu Ali sebelum tidur sholat 2 rakaat terus sholawat. Sholawat, karena kalau mereka kangen mereka sholawat. Setelah selesai sholawat, Ali tidur. Dalam tidurnya Ali bermimpi ketemu Nabi. Kan mereka kalau pengen ketemu Nabi pengen mimpi kan. Itu udah mengobati rindunya mereka. Karena gak mungkin ketemu langsung lagi, Nabi sudah wafat. Jadi cara mereka ketemu Nabi pengen mimpi. Supaya mimpi mereka doa, sholat, hajat, sholawat yang banyak. Malamnya Ali ketemu Nabi dalam mimpi. Dalam mimpi itu Ali duduk dalam satu majelis dengan Nabi. Kemudian Nabi memberikan kepada Ali 3 butir korma. Ali, ini ada korma, makan. Dimakan sama Ali 3 butir korma. Beres makan, bangun dari tidurnya. Bahagia banget. Dan masih kerasa kecap-kecap bekas dia makan korma di mulutnya. Seolah-olah korma itu nyata banget, padahal tadi mimpi. Nah setelah dia bangun dari tidur, dia masih terngiang-ngiang dengan mimpinya. Bentar, kalian pernah mimpi mantan gak sih? Gak pernah ya? Pernah mimpi seseorang yang terlintas di dalam... Pernah gak? Atau pernah mimpi seseorang yang kalian gak pernah terlintas, tiba-tiba gara-gara mimpi jadi terlintas? Nah gitu kan ya? Artinya mimpi itu memberikan rasa. Mimpi itu memberikan, tadinya kita biasa aja sama dia, tapi gara-gara mimpi tiba-tiba jadi keingat dia kan. Malu-malu ya. Anggap aja ya, masa seolah-olah saya doang yang kayak gitu. Oke, mimpi itu memberikan rasa. Nah karena Ali baru mimpi ketemu Nabi, rasanya makin kuat. Masya Allah, Alhamdulillah ketemu Nabi barusan, dikasih korma 3 butir. Wah aku harus tahadus bin nikmah, harus ceritakan mimpi baik ini kepada orang terdekat aku, salah satunya Umar. Berangkatlah sholat subuh di masjid. Waktu itu yang jadi pemimpin Umar, Amirul Mukminin. Beres sholat subuh, Ali baru mau cerita ke Umar kalau dia ketemu Nabi semalam dalam mimpi. Kan tahadus bin nikmah. Tapi tiba-tiba ada ibu-ibu ngasih korma 1 mangkok kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, ini ada korma 1 mangkok, silakan bagi-bagi. Mangkoknya agak gede, mangkok Arab lah ya. Dibagi-bagi sama Umar di antara orang-orang yang masih tersisa di situ. Semuanya dikasih banyak, 5, 7. Ali yang paling sedikit cuma dikasih 3 sama Umar. Ali bingung, lihat aja cuma 3, yang lain banyak. Kok aku cuma 3? Terus Ali nanya, ya Amirul Mukminin, kok saya cuma dikasih 3? Apa jawaban Umar? Ya Ali, lau zadakar rasul lazidnak. Kalau Nabi memberikan kepada kamu lebih, pasti kami lebihkan. Ternyata Umar tahu mimpinya Ali. Padahal Ali belum cerita. Umar tahu isi mimpinya Ali. Karena di dalam mimpi itu ada Umar dan Umar juga mimpi semalam. Jadi mimpi kolektif. Berjamaah mimpinya. Begitu cintanya mereka kepada Rasul. Sampai mimpi aja bisa berjamaah. Di dalam mimpi itu memang bermajelis. Nabi ngasih ke Ali 3, Umar ngelihat, Ali dapat 3. Makanya pas paginya ada ibu-ibu ngasih korma banyak, Umar bagi-bagi, Ali dikasih nggak boleh lebih daripada Rasul. Kenapa? Hormat kepada Rasul. Nabi aja ngasih 3, masa saya ngasih lebih, siapa saya? Sebegitu mulianya mereka dalam mencintai Rasulullah SAW. Dan dapat karomah, dapat kewalian, dapat ma'rifah, dapat basirah. Banyak keajaiban yang mereka dapatkan dengan mencintai Rasul. Belum pernah kan tahu isi mimpi orang lain?
Nggak pernah kita memahami itu. Apalagi mimpi berjamaah pernah. Sama pasangan, semalam aku mimpi dapat duren. Iya, aku juga dapat, tapi aku dapat isinya. Kamu apa? Kulitnya. Berarti pas kita pergi ke tempat jual durian, dia nggak boleh dikasih isinya sesuai mimpi ya, kulitnya aja. Intinya kayak gitu cara mereka mencintai Rasul. Ada lagi kisah mencintai Rasul yang luar biasa, kangennya Bilal. Ini pernah saya cerita dulu di Al-Latif ya. Zaman Umar juga kalau nggak salah. Bilal itu kan setelah Nabi wafat nggak lama kemudian, setelah Abu Bakar wafat, Bilal kan nggak kuat lagi tinggal di Madinah. Dia pergi ke Damaskus kan. Tinggal di Damaskus. Kenapa Bilal pergi dari Madinah? Karena setiap jengkal tanah Madinah itu mengingatkan Bilal kenangan-kenangan bersama Rasulullah. Sehingga saking banyaknya kenangannya di situ, Bilal nggak kuat tinggal di situ. Pernah kalian pindah dari satu tempat karena terlalu banyak kenangan di situ? Dari kos-kosan, aku nggak bisa lagi ke kos-kosan ini. Banyak cerita di sini. Cerita apa? Cerita Kang Mak misalnya. Cerita agak lain misalnya ya. Jadi terlalu banyak kenangan sampai nggak kuat berada di situ. Itu Bilal. Saking banyaknya kenangan bersama Rasul. Sehingga pindahlah dia ke Damaskus. Suatu saat ketika Bilal lagi nggak tahu haji, nggak tahu umroh, ziarah ke Madinah. Umar kangen sama azannya Bilal. Karena itu muazzinnya Rasul. Kalau udah dengar suara azannya Bilal, rasanya tuh kayak hidup lagi di zaman Nabi. Dan bukan cuma Umar ternyata yang kangen. Cucu-cucu Nabi Hasan Husain juga kangen sama kakeknya. Orang-orang semadinah juga kangen dengan suasana di zaman Nabi. Sehingga semuanya minta supaya Bilal azan. Kata Bilal, aku gak akan kuat. Tolonglah Bilal usahain dulu, gak akan kuat. Sampai kemudian mereka minta tolong Hasan Husain yang minta langsung. Cucunya Nabi. Kan kalau yang minta cucu Nabi gak enak ditolak. Paman, azanlah sekali-kali, kami kangen sama kakek, Karena yang mintanya cucu Nabi, ya udah kalau kalian yang minta, Paman akan usahakan. Azanlah Bilal. Allahu Akbar. Masih kuat nih. Asyhadu an la ilaha. Walaupun nadanya gak gitu ya, saya juga gak tahu ya. Kalian cari aja di YouTube nada azannya Bilal. Begitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung suaranya terputus, tersungkur, gak kuat berdiri, menangis sejadi-jadinya. Satu masjid menangis, sekeliling masjid menangis, di pasar menangis, sekota Madinah semuanya menangis hari itu. Hanya gara-gara teringat kepada Nabi lewat azannya Bilal, satu kota Madinah menangis. Itu cara mereka mencintai Rasul. Kapan terakhir kita menangis karena kangen sama Rasul? Apakah kita pernah? Kalau kita pernah, kita sangat beruntung. Pertanyaannya, kapan itu terakhir? Bisa nggak kita lebih sering lagi menangis karena kangen sama Nabi? Bisa nggak karena kangen sama Nabi itu kita jadi lebih semangat bersolawat? Dan suatu saat semoga dengan kita mencintai dan rindu kepada Nabi, Allah pertemukan kita dengan Nabi dalam mimpi. Pernah nggak kita ketemu Nabi dalam mimpi? Kalau pernah, kapan terakhir? Dan ini bukan untuk diceritakan ya, jangan pernah menceritakan hal-hal seperti ini karena jadi nggak baik lagi nanti. Jadi nggak ada lagi nilainya. Kalau kalian pernah mimpi ketemu Nabi, keep di kalian aja. Ini bukan apa-apa ya, aku cuma mau nanya. Kalau orang ketemu Nabi itu artinya apa ya? Emang siapa? Adalah, masa aku harus bilang aku? Nggak usah ceritain. Kalau kalian ketemu Nabi nggak usah ceritain. Karena kalau kita menceritakan itu kesannya tuh kayak pengen dikultus gitu kan. Wah ini orang suci, orang mulia. Udahlah keep untuk kalian aja sendiri. Karena itu kenikmatan bukan kebanggaan. Karena kalau itu dibanggakan jadi nggak ada nilai. Kalau itu dinikmati kenapa nggak bisa menikmati sendiri aja. Jadi ketika kalian pernah ketemu Nabi dalam mimpi ya udah keep aja. Berharap nanti ketemu lagi. Begitu kalian ceritakan, kalian gak akan pantas lagi ketemu Nabi. Gak pantas lagi. Kenapa? Karena ketemunya kalian kepada Nabi membuat kalian sombong. Nah Bilal tuh kangen banget sama Nabi. Sampai gak kuat untuk mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu kota Madinah menangis karena rindu kepada Rasulullah SAW. Itu dahsyatnya cara mereka mencintai Nabi. Ada lagi nanti cerita. Ini yang juga ngeri banget nih. Kalau nggak salah namanya Ummu Umarah. Kalau bukan Ummu Umarah ada seorang perempuan lah
di Madinah. Ada seorang perempuan di Madinah yang ikut dalam perang Uhud. Dia, ayahnya, suaminya, 2 putranya. Sekeluarga besar ikut dalam perang Uhud. Dia masuk dalam barisan kaum muslimin yang diuji di perang Uhud. Bukan perang Hamraul Asad setelah Uhud, tapi Uhudnya. Kalau Hamraul Asad itu kan udah mau menang kan, tapi kalau Uhudnya kan ada musibah. Saya nggak setuju dikatakan Uhud itu kalah ya, karena Nabi nggak pernah kalah perang. Yang ada namanya musibatu Uhud, musibah di perang Uhud, bukan kekalahan Uhud. Nabi nggak kalah. Karena perang itu 2 kali, di Uhud sama di Hamraul Asad. Nah di Hamraul Asadnya menang. Jadi kayak kebobolan lah, bukan kalah tapi kebobolan. Nah di dalam perang Uhud ketika terjadi huru hara yang luar biasa, kaum muslimin terdesak, Nabi juga berdarah, gerahamnya, keningnya banyak, Nabi terluka waktu itu karena terjerambab dalam sebuah lubang. Itu para sahabat tuh luka-luka, termasuk perempuan ini, sebutlah namanya Ummu Umarah kalau nggak salah, dia terluka parah, ada sekitar 30 bekas luka di tubuhnya dan lukanya itu bukan luka kecil ya, ada yang kena panah. Saya baru tahu kena panah itu parah ya, karena saya pernah punya handphone, itu salah juga sih. Awal-awal saya belajar memanah itu kan sehari saya 500 shot kan, wah sehari 500 shot, sampai benar-benar udah grouping, udah akurat banget. Bikinlah mungkin karena sombong ya, pengen bikin konten, taruhlah handphone di sebelah target. Saya taruh handphone di sebelah target, jarak 15 meter. Nembak nih, biar videonya tuh seng gitu kan ya, kan keren ya, sep begitu kan, lihat arrow-nya terus di slow motion gitu kan, nembak nih, arrow pertama terlalu kanan, oke terlalu kanan, aiming lagi deketin dikit, udah mulai dekat, tapi masih kurang tengah, kiri dikit, ke kirian, das, kena handphone saya tembus. Disitulah saya tahu, oh ternyata anak panah juga lumayan ya, sampai handphone juga tembus. Padahal itu bukan yang LBS yang berat, baru sekitar 40 LBS lah. Bukan pakai Warbo kan, Warbo kan 140 LBS, 120. Ini kan apa ya, memanah cantik lah. 35, 40, 45. Saya pakai 60 aja tuh udah paling berapa rembahan doang sih, nggak kuat lama-lama. Ini artinya yang ringan aja itu tembus handphone. Sampai hilang semua memori, disitulah saya langsung pas kena. Sejenak saya agak shock, kena mental. Takut dimarahin istri, diam-diam aja. Sampai lama-lama istri curiga kenapa kok diam, terus ternyata handphonenya tembus. Yang paling bikin saya shock itu bukan handphonenya aja, itu shock juga sih. Tapi memori yang ada di dalamnya dengan foto anak-anak segala macam. Disitulah saya berhenti memanah beberapa lama, trauma. Jadi kebayang nggak dulu sahabat kayak gitu, kena panah, tombak, sayatan pedang, pedangnya tuh pedang tajam yang ngeri-ngeri kan. Kalian lihat postingan saya nyembelih, ya kan? Itu tuh putus langsung. Selain teknik memang tajam banget kan ya. Saking tajamnya saya pernah kena kaki, itu nggak berasa. Baru berasa gara-gara dikasih tahu sama anak-anak, Ustaz itu kakinya berdarah. Pas saya lihat darah baru pedih. Jadi sakit sugesti ya. Bukan karena, kenapa nggak sakit Ustaz? Saking tajamnya, mungkin Allah pengen ngasih saya pelajaran, gini loh rasanya disembelih dengan pisau tajam. Saking tajamnya saya kena kaki saya udah berdarah, baru kerasa pas dikasih tahu. Salah juga sih, ngapain dikasih tahu ya? Gara-gara dikasih tahu pas ngeliat darah, aduh perih gitu ya. Tadinya nggak perih sama sekali saking tajamnya. Kebayang nggak di perang kayak gitu? Ada 30 luka lebih di tubuhnya Ummu Umarah dalam perang Uhud. Dia mencari Rasul, bagaimana keadaan Nabi. Dia lupa dengan sakitnya. Dia tertatih-tatih berjalan, aina Rasulullah, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Terus orang-orang mengatakan, ya Ummu Umarah, kami ikut berduka cita atas wafatnya, syahidnya ayahmu. Sabar ya, kata orang-orang. Gak ada urusan aku dengan ayahku. Mana Rasulullah? Apa yang terjadi sama Rasulullah? Kami gak tahu gimana Rasulullah. Kemudian dia jalan lagi. Wahai Ummu Umarah, kami ikut berduka cita atas syahidnya suamimu. Sabar ya. Gak ada urusannya dengan suamiku. Gimana Rasulullah? Kami gak tahu Rasulullah. Aku akan mencari Rasulullah. Dia bahkan suaminya, ayahnya, dirinya bukan musibah bagi dia.
Wahai Ummu Umarah, kami turut berduka cita atas wafatnya 2 putramu, dua-duanya syahid dalam perang Uhud. Sabar ya, gak apa-apa dengan putraku. Di mana Rasulullah? Sampai dia ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Kata Rasulullah, keadaan aku baik wahai Ummu Umarah, walaupun berdarah juga. Ya Rasulullah, kalau engkau baik, semua keadaan saya baik Rasulullah. Padahal di tubuhnya 30 bekas luka. Suaminya baru syahid, ayahnya baru syahid, 2 putranya juga syahid. Gak ada yang lebih besar musibah bagi seorang mukmin daripada Rasulullah terluka. Kayak gitu cara mereka mencintai Rasul. Gak kebayang sih emang. Makanya kalau sampai Allah membanggakan sahabat itu emang wajar sih. Emang cintanya tuh luar biasa kepada Rasulullah. Gak kebayang sih. Gak kebayang sama kita. Kita jangankan ke Rasul. Ke diri kita juga gak gitu-gitu banget gitu. Saking besarnya cinta mereka kepada Rasulullah. Nanti ada lagi cerita Abu Dujanah. Tapi ini Abu Dujanahnya sahabat ya. Karena kan banyak juga nama ini dipakai ya. Ada yang namanya Abu Dujanah dalam perang Badar. Ketika Rasulullah ditembak dalam perang Badar sama musuh. Kan itu tembakan panah itu kan bisa sekaligus rame-rame gitu kan. Abu Dujanah memasang badannya untuk jadi perisainya Rasul. Sehingga badannya itu jadi kayak target panah. Karena saya senang memanah, saya tahu target panah itu kayak gimana kalau penuh. Kita kan sering scoring, kadang-kadang yang ikut scoring 15 orang. Satu orang nembaknya misalnya 5 arrow atau 7 arrow gitu kan. Ketika udah 7 arrow-nya keluar semuanya, ada 15 sampai 20 orang, itu tuh target tuh full. Maka seperti itulah punggungnya Abu Dujanah. Kalau dia misalnya kena 1 arrow aja dia tumbang, maka yang berikutnya Rasulullah. Karena dia tahu dia nggak boleh Rasulullah sampai terluka, dia pasang badannya. Rasulullah juga mencoba untuk jangan wahai Abu Dujanah, jangan, enggak ya Rasulullah, enggak ya Rasulullah. Dia lindungi Rasulullah sampai badannya punggungnya full dengan anak panah. Kenapa? Nggak boleh Rasulullah terluka sedikit pun bagi seorang mukmin seperti Abu Dujanah. Ini cintanya mereka kepada Rasulullah. Ada lagi seorang sahabat Ansor, dia nggak terkenal namanya, tapi dia menjadi asbabun nuzul ayat Al-Quran. Suatu hari Nabi ketemu dia nangis. Besok ketemu lagi dia nangis. Lusa ketemu lagi dia nangis. Pokoknya setiap ketemu Nabi nangis. Tadinya gak nangis, pas ketemu Nabi nangis. Nabi nanya, kenapa? Kamu kenapa setiap ketemu aku nangis? Ya Rasulullah, aku takut. Takut apa? Ya Rasulullah, nanti di akhirat pasti derajatmu tinggi di sisi Allah. Engkau mulia, engkau terhormat. Sedangkan aku nggak tahu aku akan masuk surga atau enggak. Kalaupun masuk surga mungkin derajat aku rendah jauh darimu. Aku takut setelah kehidupan ini aku tidak akan pernah lagi bertemu dengan engkau ya Rasul. Saking cintanya kepada Rasul, masa hidupnya di zaman Nabi, dia takut kehilangan dan tidak akan bertemu lagi dengan Nabi. Saya mulai tahu rasanya itu sekarang ketika anak saya nih ada yang mau kuliah ke luar negeri. Aisyah, tahun depan Maryam misalnya. Aduh, anak-anak bentar lagi pergi ya. Aisyah harus ke Jepang, Maria mau kemana ke luar negeri? Kayaknya enggak, biasanya kan katanya cenah ya. Anak kalau udah keluar rumah gak akan pulang lagi kan? Banyaknya kayak gitu, karena saya juga kayak gitu. Pergi dari rumah ke Mesir, benar gak pulang lagi ke rumah. Sekarang malah netapnya di Bandung, nikah sama orang Jawa di Jawa Timur. Jadi gak ada pulang-pulangnya ke Aceh lagi. Kata Aisyah, bah katanya orang kalau udah keluar rumah gak akan pulang lagi ya bah. Jangan gitu kak, saya kan kayak family man banget kan, pengen anak ngumpul. Sehingga saya mencoba untuk kalau bisa ada rezeki saya pengen beli tanah yang deketan semuanya biar ngumpul semuanya jadi akrab gitu kan ya. Itu Aisyah belum pergi ke Jepang, dari sekarang saya udah mulai agak-agak demam-demam tuh. Mikirin nanti kalau Aisyah ke Jepang gimana. Bentar lagi Maryam pergi, lebih parah lagi sakit saya. Itulah yang dirasakan sahabat Ansar atas Rasulullah SAW. Saya belum punya rasa itu ke Nabi. Baru punya rasa itu ke keluarga, kan berarti imannya masih lemah. Tapi saya tahu rasa itu karena saya punya rasa itu kepada keluarga, jadi saya tahu rasanya orang Ansor ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau nanti kita salah satunya wafat, gimana kalau gak ketemu lagi di akhirat? Karena Nabi terlalu tinggi, kami jauh dari engkau. Akhirnya turunlah ayat surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Mereka itulah sebaik-baik teman yang akan berkumpul di akhirat kelak. Ini ayat turun gara-gara laki-laki Ansor. Menjadi berita gembira bagi dia bahwa dia akan bersama Nabi nanti di akhirat. Terus Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasul seperti mereka, insya Allah nanti di akhirat mulai dari padang mahsyar, kita nggak akan pernah berpisah dengan Rasulullah. Dicari sama Rasul. Pertanyaannya, udahkah kita belajar mencintai Nabi? Karena nyatanya cinta kita masih jauh dari yang ideal. Sehingga kalau kita pengen ketemu Nabi kelak di padang mahsyar, pengen murafaqatun Nabi di dalam surga, pengen dekat tetanggaan dengan Nabi dalam surga, kita emang perlu belajar. Dan momentum maulid jadi sebuah momentum bagi kita untuk belajar lagi. Belajar mencintai Nabi. Sehingga ketika Nabi bilang anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama siapapun yang kamu cintai. Turun surat An-Nisa ayat 69, orang ini langsung sujud syukur, dia menangis terharu, sejak itu dia berseri-seri. Setiap ketemu Nabi dia berseri-seri. Tadinya nangis, karena takut gak akan ketemu lagi di akhirat. Terakhir satu contoh lagi, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Seorang sahabat Rabi'ah al-Aslami atau panjangnya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia itu salah satu ahlus sufah, orang yang gak punya rumah. Ahlus sufah itu homeless. Dan di zaman Nabi ada program untuk homeless. Jadi kalau sekarang kita ngomongin dakwah cuman ceramah tapi gak ada programming, rasanya dakwah kita belum mencontohi Nabi. Harus ada dakwah yang sifatnya konkret, program. Coba kalian jalan-jalan tengah malam di kota Bandung. Di Ibu Inggit, di Wisartika, atau ya sekitar Pungkur. Banyak kan orang-orang homeless yang tidur di emperan jalan kan. Nah artinya kita masih punya PR itu. Belum lagi orang yang homeless karena lagi berobat kanker. Tinggalnya di mana? Di trotoar ataupun di pelataran RSHS. Banyak yang kayak gitu juga. Artinya kan ini amanah dakwah yang belum kita kerjakan saat ini. Atau orang-orang yang mungkin bukan homeless tetapi dia kayak ya masih kesusahan dengan rumahnya, masih kesusahan dengan kehidupannya, hal-hal yang pokok bagi dia nggak tercapai. Itu namanya ahlus sufah di zaman Nabi. Salah satunya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saking prihatinnya keadaan Rabi'ah, dia makan susah, nggak punya makanan, apalagi tempat tinggal, pakaian, keluarga, nggak punya siapa-siapa. Nabi bertanya gini sama dia, wahai Rabi'ah, apa yang kamu minta? Sal, minta. Nanti saya akan minta sama Allah. Saya akan berdoa kepada Allah. Kalau saya berdoa untuk kamu, kamu minta apa gitu? Minta rumah, minta apa gitu? Apa jawaban dia? As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Kalau Nabi berdoa untuk saya, tolong doakan supaya saya bisa jadi tetangga engkau di akhirat di surga nanti ya Rasulullah. Terus kata Nabi, ada yang lain enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Coba yang lain gitu, enggak ada ya Rasulullah. Coba gitu banget. Kalau kita fulus. Orang di depan Ka'bah juga kan gitu ya, fulus. Dan berita terakhir dia udah jadi orang kaya sih di Afrika. Udah punya tower, mobilnya mobil harga 20 eman gitu ya. Itu inspirasi saya juga kalau lagi umroh. Kalau kita ditanya sama Nabi gitu kan, doa Nabi itu mustajabah banget, langsung real time itu juga langsung Allah kabulkan. Tapi jawabannya Rabi'ah, murafaqataka fil jannah ya Rasul. Kalau boleh minta satu aja ya Rasul. Boleh enggak saya jadi tetanggamu ya Rasul? Ada yang lain? Enggak ada ya Rasul. Yang lain gitu? Enggak ada ya Rasulullah. Cuman itu doang. Akhirnya Nabi pun mendoakan dia, ya Allah, jadikanlah dia tetanggaku di surga. Kemudian kata Nabi, fa'inuni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau gitu bantulah doaku dengan memperbanyak sujud wahai Rabi'ah. Jadi cinta mereka itu kepada Rasulullah itu nggak bisa dibandingkan lagi dengan apapun termasuk dunia. Sampai yang lain enggak berarti lagi udah. Terlalu jauh sih. Tapi bisa nggak kita mulai memperbaiki cinta kita ke Nabi, minimal mendekati mereka kalau nggak bisa persis seperti mereka. Kalau kita nggak bisa sama, minimal mirip. Kalau kita nggak ada di level yang sama, minimal mendekati mereka. Itu poin kedua tentang contoh-contoh ilustrasi cintanya sahabat kepada Nabi. Yang ketiga,
Apa dampak dari cinta kepada Nabi dalam kehidupan kita? Terutama di dunia, karena kan kita orangnya aju lah kan, pengen segera kita rasain kan. Nggak cuman akhirat yang masih kapan lah nggak tahu. Karena emang dasarnya manusia itu aju lah, punya sifat ketergesa-gesaan. Yang bisa kita rasain sekarang langsung apa misalnya. Pertama kita lihat dari ceritanya seorang sahabat yang buta. Ada seorang sahabat buta datang kepada Nabi bilang gini, ya Rasulullah doakanlah supaya Allah mengembalikan mata saya. Supaya bisa lihat lagi. Kata Nabi, kalau kamu bersabar itu lebih baik. Kata dia, gak kuat lagi ya Rasulullah, saya udah gak sabar, saya gak mampu untuk menjalani hidup dengan kondisi kayak gini. Tolong doakan saya supaya bisa melihat. Akhirnya Nabi mengajarkan dia tentang cara berdoa dengan nama Nabi. Gimana caranya? Cobalah kamu kata Nabi bertawassul dengan namaku lalu mintalah kepada Allah agar mengembalikan matamu. Maka Nabi pun mengajarkan kepada dia doa ini yang nanti kalian bisa baca kalau kalian punya hajat. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhi lituqda. Allahumma fashaffi'hu fi ya karim. Kemudian sebutin masalahnya. Apa arti dari doa ini? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dan aku menghadap kepadamu dengan hak Nabimu Muhammad SAW, Nabi yang penuh dengan rahmah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menghadap kepadamu untuk berdoa kepada Tuhanku agar Allah memperkenankan segala hajat-hajatku. Ya Allah, selesaikanlah urusan orang ini, kemudian sebutkan hajatnya. Setelah laki-laki buta ini membaca doa yang diajarkan Nabi, setelah dia berwudu, dia sholat 2 rakaat, dia baca doa ini, seketika Allah kembalikan matanya dan dia kembali bisa melihat. Keajaiban dari berdoa dengan tawassul kepada Nabi. Dan ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama besar itu semuanya sepakat bahwa tawassul kepada Nabi itu bukan bid'ah apalagi syirik. Karena tawassul itu adalah ajaran Nabi. Nabi sendiri yang ini hadis sahih. Bahkan yang sering membid'ahkan menganggap ini hadis sahih juga. Syekh Albani. Hadis ini menurut Syekh Albani sahih loh. Cuman lucunya sahih tapi tidak bisa diamalkan. Ini agak lucu sih. Kata Syekh Albani, ini hadis sahih tapi tidak bisa diamalkan. Semua ulama Al-Azhar bingung. Ini gimana maksudnya nih? Sahih tapi tidak bisa diamalkan. Karena nggak bisa ditolak kesahihannya. Dari generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua ahli hadis udah sepakat bahwa hadis ini sahih. Nabi sendiri yang mengajarkan bagaimana bertawasul. Yang nggak boleh meminta kepada Rasul. Ini mintanya kepada Allah dengan haknya Rasulullah. Disebut dengan istilah tawasul. Cuman karena kita mungkin sekarang baru belajar dan mungkin banyak sekali polemik tentang hal ini, jadi kita agak sedikit kurang tenang ya untuk melakukan ini. Jadi kayak benar nggak ya, salah nggak ya, aneh nggak ya, dosa nggak ya? Ya kita belajar biar kita tenang. Karena sesuatu yang ragu-ragu itu pasti membuat kita nggak tenang kan. Maka untuk menghilangkan keraguan-raguan ya bil ilmi, belajar. Akhirnya kita tenang. Nah ternyata bertawasul dengan bahasa, ya Allah aku meminta kepadamu dengan haknya nabimu Sayyidina Muhammad Nabiyyir Rahmah. Kenapa disebut Nabiyyir Rahmah? Karena Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Arti rahmah di sini salah satunya kata ulama tafsir adalah dengan bertawasul kepada dia Allah mengabulkan doa-doa. Itu salah satu makna rahmah di sini. Banyak makna rahmah, tapi salah satunya dengan haknya Nabi, akhirnya Allah memberikan banyak kebaikan kepada manusia. Karena Nabi, Allah memuliakan kita sebagai umatnya. Jadi di antara semua umat Nabi Muhammad itu yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabi. Yang pertama masuk surga, karena Nabi. Yang diberikan keberkahan dalam setiap amalnya. Yang umat lain tuh butuh 1000 bulan untuk dapetin pahala, yang kita bisa dapatkan hanya 1 malam. Umat lain butuh 1000 bulan beneran untuk dapatin pahala segitu. Kita semalam. Itu juga ya mungkin banyak uzur lah ya. Kalau gak bisa dibilang excuse ya. Gak kita perjuangkan yang asyara awakhir min Ramadan.
Padahal umat-umat Nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tuh benar-benar butuh 83 tahunan untuk dapetin pahala yang kita cuma bisa dapat satu malam, bahkan kita lebih baik. Karena kalimatnya khairun min, lebih baik dari. Kenapa kita dapat kebaikan yang sebegitu besar? Karena haknya Nabi Muhammad. Saking mulianya Rasulullah di sisi Allah sampai Allah berikan kesempatan rahmah, kasih sayang Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan Rasulullah SAW. Ini kisah sahabat yang buta atau kisah Adam. Nah ini juga tawassul. Jadi Nabi Adam ketika habis melakukan kesalahan makan buah khuldi, sebetulnya bukan buah khuldi, syajarah lah ya. Karena istilah khuldi itu kan dari syaitan kan. Allah nyebutnya wala taqrabah hadhihi syajarah. Kata setan syajaratul khuldi. Oke. Setelah Nabi Adam melakukan kesalahan makan buah itu, Nabi Adam kan berdoa kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Udah. Setelah Nabi Adam berdoa itu, Nabi Adam mengatakan, Rabbana innana natawassal bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, kami, saya dan Hawa bertawassul dengan haknya Muhammad agar engkau menerima taubat kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Itu kata-kata Nabi Adam. Lalu Allah bertanya dan Allah Maha tahu dengan jawabannya. Karena kalau Allah bertanya biasanya sebuah informasi tapi dengan bentuk pertanyaan. Wahai Adam, siapa nama yang kau sebutkan tadi? Muhammad ya Allah. Kamu tahu siapa Muhammad? Enggak tahu ya Allah. Kenapa kamu sebut nama dia? Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Lalu tiba-tiba aku hidup. Saat aku hidup, aku angkat kepalaku, aku melihat namanya terpampang dituliskan di tiang-tiang arasy bersanding dengan namamu ya Allah. Dan aku yakin itu pasti orang yang sangat mulia. Sampai engkau sandingkan namanya dengan namamu di tiang arasy, maka aku meminta kepadamu dengan hak dia agar engkau mengampuni aku ya Allah. Baru Allah mengajarkan, dialah kekasihku wahai Adam. Dialah nabi terakhir wahai Adam. Maka dengan hak dia aku terima taubatmu dan aku ampuni dosamu wahai Adam. Padahal Nabi Adam gak kenal Nabi Muhammad waktu itu. Apalagi jarak mereka jauh sekali kan. Jangankan Nabi Muhammad, nenek moyang Nabi Muhammad juga belum lahir, yaitu Ibrahim. Tapi karena nama Nabi Muhammad itu disanding dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di arasy, maka Nabi Adam mencoba untuk bertawassul dengan nama itu. Sehingga Allah perkenankan taubat dan istighfarnya Adam dengan hak dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apa dosa yang kita pernah lakukan di masa lalu? Katakan ya Allah, aku meminta ampun kepadamu, ampunkanlah dosa-dosaku dengan haknya Nabi Muhammad SAW kekasihmu. Sebegitu istimewanya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah. Mulia sekali. Satu-satunya manusia yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Bukan berarti dia Tuhan. Nauzubillah, kita tidak berakidah seperti itu. Tapi kemuliaan dan cinta Allah. Sampai Allah seolah-olah menciptakan dunia ini semuanya untuk dia. Kan salah satu yang pertama Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Jadi setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah ciptakan semesta. Itu seolah-olah Allah ciptakan semesta untuk Muhammad. Sama kayak kita, saya lah. Sebelum anak saya lahir, saya udah siapin tempat tidurnya, kamarnya, segala macam kebutuhan-kebutuhan dia di kamar itu. Jadi kamar itu saya siapin buat anak saya ketika nanti lahir. Itu seperti Allah mempersiapkan semesta untuk munculnya kekasih Allah, yaitu Nabiullah Sayyidina Muhammad SAW. Sehingga tadi sahabat yang buta Allah izinkan sembuh, Nabi Adam Allah terima taubatnya. Dan ada lagi sebuah kisah, ini terjadi kepada seorang solihin yang tidak disebutkan masanya, tetapi saya pernah membaca di sebuah kisah. Ada seorang ayah meninggal dunia dalam keadaan menurut anaknya su'ul khotimah. Karena ketika dia meninggal wajahnya itu langsung hitam. Hitam kayak apa ya? Kayak orang yang kena tampar penyakit apa dan segala macam. Pokoknya hitam aja. Enggak senormal wajah dia ketika hidup, tiba-tiba hitam. Sehingga anaknya sedih sekali karena bapaknya meninggal dalam keadaan buruk, kondisinya sangat tidak layak. Dan dia menangisi bapaknya semalaman sampai dia tertidur di samping jenazah bapaknya karena besok mau dikuburkan. Ketika dia tertidur,
Dalam tidurnya dia didatangi oleh seorang laki-laki dengan pakaian putih-putih, wajah bercahaya. Dia bertanya, kamu siapa? Aku adalah Muhammad Rasulullah. Dan mimpi ketemu Nabi itu bukan godaan syaitan. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Salah satu ru'yah solihah atau shadiqah, mimpi yang benar. Lalu Rasulullah mengatakan, ya fulan, janganlah engkau khawatir terhadap ayahmu. Setelah engkau bangun dari mimpi, lihatlah wajah ayahmu sudah berseri-seri, lebih seperti bulan purnama di malam yang tidak ada awan sama sekali. Ini dalam syair bahasa Arab ya, saya terjemahin ya. Bagaimana ayahku bisa seperti itu? Kok bisa ayahku itu punya wajah yang berseri-seri? Kemudian kata Nabi, karena ayahmu itu adalah orang yang rajin berselawat kepadaku. Salah satu amalan rahasia ayahnya, rajin berselawat. Walaupun dia bukan orang yang kayak ahli ibadah banget, ahli ilmu, ahli jihad, ahli keadilan dalam pemerintahan. Bukan, itu kan amalan-amalan istimewa ya. Kalau nggak ibadah sunnah, ahli ilmu, ahli sedekah, ahli jihad, atau pemimpin yang adil. Ini yang paling tinggi nih derajat-derajat orang beriman nih. Nggak ada satupun. Dia orang biasa banget, yang banyak dosa juga, tapi dia punya amalan rahasia rajin sholawat. Nah, ketika dia melihat mimpinya seperti itu, dia bangun dari mimpinya, langsung dia buka penutup wajah ayahnya, karena bisa aja nih bukan mimpi yang benar ya. Pas dia buka ternyata wajah ayahnya sudah berubah menjadi putih, berseri, seolah-olah bercahaya. Tadi ketika sebelum tidur, wajah ayahnya sangat hitam dan sangat buruklah keadaannya. Tiba-tiba sekarang berseri-seri. Kenapa? Allah memberikan kebaikan kepada ayahnya dengan banyaknya dia bersalawat kepada Nabi SAW. Jadi itulah kenapa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jangan pelit selawat. Pakai tasbih digital. Beli yang agak modal dikit, jangan yang 3.500. Karena itu gampang keriset. Saya pernah beli itu buat Yahya. Bang, pakai ini bang. Dia selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas sudah sekian ratus dia lihat, dia nangis. Kenapa bang? Ini ke riset jadi 0. Oh salah babah, murahan. Akhirnya besok-besoknya saya beli yang agak modal dikit. Ya 80.000 lah yang masih layak lah. Kalau cewek-cewek beli yang bling-bling ya. Sekalian yang warnanya pink, gold. Yang penting kita semangat aja bertasbih, bersalawat. Setiap hari berapa minimal? Dawamin. Dari mulai 100 dawam, setelah sebulan naik lagi 200 dawam, 300 dawam. Jangan terlalu, malam ini habis kajian sarung time 1000. Besoknya hilang berhari-hari, berbulan-bulan. Dawamin. Karena yang paling Allah suka itu yang adwam. Yang paling dawam, yang paling konsisten. 100 dulu, tapi setiap hari. Salawat 100. Dawamin terus saja. Nanti ketika kita udah jadi ahli salawat, kalian akan lihat perubahan hidup kalian yang sangat ajaib. Dan ini bukan hanya tentang materi, tentang banyak hal. Sejak saya mendawamkan salawat, saya sendiri ngerasa banyak banget kejutan-kejutan yang muncul dalam kehidupan saya. Dan itu real banget. Walaupun angka saya juga belum besar, yang penting dawam dulu aja. Setiap hari. Ada cerita Imam Al-Ghazali, mungkin kalian pernah dengar ya. Imam Al-Ghazali itu kan pernah disakiti orang gara-gara fitnah. Dituduh sesat, dituduh menyimpang, bla bla bla, difitnah sana sini. Sehingga pengajian Imam Al-Ghazali itu ditolak sana sini. Suatu malam Imam Al-Ghazali berdoa kepada Allah, salawat kepada Nabi. Setelah selesai beliau bersalawat, beliau tidur. Tiba-tiba malam itu orang yang memfitnah Imam Al-Ghazali dalam tidurnya mimpi. Dalam mimpinya, ini ada di kitab Ihya ya kalau kalian baca kitab Ihya. Dalam mimpinya dia bertemu Rasul, sebelah Nabi ada Abu Bakar, sebelahnya ada Umar, kayak posisi kuburannya Nabi dan Abu Bakar Umar. Kemudian di sebelah Nabi itu ada Imam Al-Ghazali. Di dalam mimpinya orang ini mendengar Imam Al-Ghazali ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hadzal rajul yu'dzini. Ya Rasulullah, laki-laki ini menyakiti saya. Laki-laki ini memfitnah saya. Terus Nabi mengatakan, a'tini siyat, kasih saya cambuk, kata Nabi.
Akhirnya Nabi mencambuk orang ini dengan cambukan di punggungnya sampai dia kesakitan. Saking kesakitannya beberapa kali dicambuk Nabi, dia terbangun. Ketika dia terbangun sadar, dia meraba punggungnya, di punggungnya ada banyak bekas cambukan. Sejak saat itu dia bertobat memfitnah Imam Al-Ghazali. Dia pergi mencari Imam Al-Ghazali dan minta maaf dan menceritakan kisahnya. Begitu cara Allah membela Imam Al-Ghazali gara-gara ada yang memfitnah beliau lewat dawamnya Imam Al-Ghazali berselawat kepada Nabi. Kalian pernah viral? Oh belum ya? Kalau saya viral 6 bulan sekali sih. Udah kayak siklus gitu, 6 bulan sekali viral, 6 bulan sekali viral. Baru yang kemarin aja agak lebih cepat dari jadwal itu. Yang Wandahara ya. Itu lebih cepat daripada jadwal, harusnya tunggu 6 bulan. Orang mental saya belum siap udah viral lagi. Kalau kalian difitnah, kalau kalian disakiti, Allah yang akan membela kalian karena sholawat kalian yang dawam kepada Nabi. Banyak banget keajaiban dari sholawat. Makanya kesimpulannya teman-teman, dari banyak cerita yang kita baca, ini banyak banget yang saya skip karena waktu kita ya. Yuk kita belajar mencintai Nabi. Pertama, perbanyak sholawat. Karena cinta itu tidak datang begitu aja, ada effort yang harus kita berikan. Salat bagian dari cara kita belajar mencintai Nabi. Banyak sholawat, dawamin dari mulai 100, 200, 300. Kalau udah bisa 1000 itu udah keren. 1000 dan gak pernah berhenti itu udah keren tuh. Kalau kalian udah bisa 1000. Yang kedua, yuk belajar mencintai Nabi dengan kembali belajar sirah nabawiyah. Ustadz Raihan yang mendidik kita, yang ngajarin kita di sini, murabi kita di sini. Beliau dulu di Al-Azhar ngambilnya jurusan sejarah, tarikh. Karena beliau orang tarikh, jadi beliau lebih expert lah menjelaskan sejarah. Makanya beliau bikin sekolah di sini, sekolah gratis, sebenarnya kayak kursus ya, namanya After Hijrah School. Salah satu materinya adalah Sirah Nabawiyah. Kita akan belajar dari Ustaz Raihan Fiqhus Sirah, bagaimana memahami sirah, baik yang tematik, analitik. Kalau tematik itu mungkin pindah-pindah ke zamannya. Kalau analitik runut dari awal. Kita belajar kembali Sirah Nabawiyah, baca buku. Kemudian dengerin dari kajian-kajian online, hadir dalam majelis-majelis karena majelis nggak pernah bisa tergantikan oleh apapun. Dia ada keberkahan tersendiri. Lakukan apapun untuk belajar lebih mengenal Nabi. Bagaimana kita akan mencintai Nabi sementara kita tahu pun nggak tentang Nabi. Memahami pun nggak tentang Nabi. Fisiknya Nabi, keseharian Nabi, kemuliaan Nabi. Malam ini kan kita baru tahu sedikit ya beberapa informasi tentang kemuliaan Nabi. Coba kita gali lagi. Ternyata Nabi itu begitu istimewa sehingga muncul rasa cinta. Begitu rasa cinta muncul, Allah akan upgrade value kita yang disebut dengan rafa'ud darajat. Rafa'ud darajat itu bahasa sekarangnya upgrade value-nya. Kalau udah di-upgrade value-nya, kita tuh jadi mulia bukan cuma di mata Allah. Bahkan di mata Allah aja udah cukup sebetulnya. Ditambah lagi di mata orang-orang solih, orang-orang yang mulia, keluarga kita, pasangan kita jadi mulia di mata mereka. Caranya belajar sirah. Yang terakhir, bagaimana cara mencintai Nabi? Belajar berjuang meneruskan amanah dakwah Nabi. Karena dakwah adalah wasiat Nabi. Umat adalah amanah Nabi. Maka kalau kita bisa menjalankan part of nubuwah, salah satu di antara bagian dari kenabian yaitu dakwah, insya Allah kita akan Allah anugerahkan taufik mencintai Nabi. Jadi siapapun yang pengen mencintai Nabi, jalanin tugas Nabi. Dan tugas Nabi itu adalah dakwah. Di dalam dakwah kita akan belajar mencintai Nabi. Di dalam dakwah kita akan tahu rasanya perjuangan Nabi. Di dalam dakwah Allah akan memberikan keberkahan tentang mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Semoga hidup kita akan lebih baik dengan cinta kita kepada Nabi, dengan salawat kita kepada Nabi, dan semoga malam ini menjadi malam yang baru bagi kita, seperti terlahirkan kembali, meniti sebuah journey, sebuah perjalanan untuk sampai kepada cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu adada khalqik, walakal hamdu zinata arsyik, walakal hamdu midada kalimatik, walakal hamdu ya habibana hatta tarda, walakal hamdu idha radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh,
وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من ماء بارد اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك نبي الرحمة اللهم حبب إلينا إيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ها نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا سامع الصوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا من أمنت يونس في بطن الحوت ويا من حفظت موسى في اليم والتابوت يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا رب العالمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم إن كنت كتبتنا من أهل الشقاوة فامحنا واكتبنا من أهل السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتابة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته ببركة قراءتنا الفاتحة Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah jazakallah khair. Gurunda Ustaz Hanan, Masya Allah. Yuk bangun yang udah ada yang khusyuk dari tidur nggak apa-apa.